Pemirsa, berbagai persiapan tengah dilakukan pihak-pihak terkait untuk mengawal perjalanan mudik 2023 yang akan berlangsung setelah restriksi pandemi COVID-19 berakhir. Nah, salah satu pihak yang berperan besar dalam menyukseskan perjalanan mudik 2023 adalah Korps Lalu Lintas Polri. Nah, saat ini saya berada di MTMC untuk berbincang langsung bersama Kakor Lantas, Irjen Pol Firman Santiabudi untuk menggali lebih lengkap terkait persiapan mudik. Hanya di Nation Hub berikut ini. Halo Pak Firman, apa kabar Pak? Baik Mbak. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Sepertinya semakin sibuk Pak menjelang mudik 2023 ini. Insya Allah. Baik Pak, mengawali obrolan kita di hari ini Pak, seperti apa prediksi kepadatan arus lalu lintas di arus mudik lebaran ini, utamanya di puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi sekitar tanggal 19 hingga 21 April 2023? Ya, yang pertama tentunya mendasari informasi yang diperoleh dari kementerian dan teman-teman yang melaksanakan survei-survei itu adanya informasi tentang peningkatan jumlah anggota masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ya, secara nasional kalau tahun lalu kita ketemu angka 85,5, tahun ini 123,8 gitu ya. Kenaikan yang cukup tinggi Pak. Betul, 44, sekian persen, tapi ya karena sudah dibebaskannya beberapa restriksi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini prediksi ini harus kita antisipasi semua. Tentang kepadatan tanggal 19 atau tanggal 21 itu kita menghitung dari pola ya, masyarakat yang orang tuanya selesai bekerja di tanggal 18. Nah, itu sore kita sudah mengantisipasi selesai buka puasa itu sudah ada melakukan perjalanan. Ya, ini tahun lalu juga mereka lebih memilih perjalanan malam hari karena tidak panas. Oh iya, menghindari terik matahari begitu ya Pak? Betul, nah tanggal 21 itu karena memang beberapa rekan kita juga ada yang akan lebaran di tanggal 21, itu semua kita antisipasi. 19 dan 21 itu menjadi puncak untuk tanggal 22. Jadi agak unik ya memang tahun ini untuk yang arus mudik maupun baliknya itu ada beberapa puncak yang harus kita waspadai bersama tentunya nanti. Seperti apa instruksi atau arahan dari Kapolri terkait pengamanan pada masa arus lebaran ini Pak? Ya, yang pertama beliau sangat menggariskan tentang kolaborasi. Ya, kita percaya bahwa penanganan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Polri sendiri. Kita perlu kerjasama dengan semua instansi, dengan semua kementerian lembaga, dinas terkait, bahkan swasta nanti yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Stressing pada dua lajur tol maupun non-tol harus sama baiknya pelayanan. Kira-kira seperti itu, sehingga ini penting untuk kita komunikasikan kepada masyarakat. Apa saja rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan oleh teman-teman untuk mengantisipasi kepadatan Pak? Nah, kami yang di Korlantas nanti akan menitik beratkan pada pelayanan jalan tol, karena kebetulan dari hasil survei juga masih favorit. Ya, masih favorit. Kendaraan roda 4 ya Pak? Betul. Kalau kita membandingkan dengan tahun lalu, kami melaksanakan kegiatan yang pertama itu kontraflow di kilometer 47 Cikampek. Itu pertama mengantisipasi turunnya MBZ tahun lalu ya. Makanya kita membuka satu tambahan kontraflow di jalur B. Nah, tahun ini kita berterima kasih tentunya kepada pemerintah. PUPR itu sudah menambah lajur di turunan MBZ. Jadi tidak akan ada penumpukan atau bottleneck begitu ya Pak? Di sana. Dan kita juga akan sangat mempertimbangkan untuk penambahan kontraflow. Mengapa? Di jalur Cikampek itu sekarang baik jalur A maupun jalur B itu sudah 4 lajur. Nah, tapi yang harus kita waspadai adalah di depan sana. Di Cipali masih 2 lajur. Jadi 2 kali 2, sedangkan di sini sudah 4 kali 2. Kita akan menentukan untuk one way-nya nanti itu sudah pasti sejak diberlakukan cuti. Ya, kita antisipasi Cipali itu sudah akan one way tanggal 18 itu sore. Jadi tadi ada rekayasa kontraflow dan one way begitu ya Pak ya? Ya, kontraflow ini untuk tadi kalau itu sangat dibutuhkan sekali karena menambah kontraflow ini sekarang justru akan menambah potensi kepadatan yang ada di arah Cipali. Ini ada keuntungan berikutnya adalah dari Bandung, Cipularang dengan kita hanya melakukan maksimal kontraflow di Cikampek, mereka tidak akan tersumbat lagi seperti tahun kemarin. Nah, jadi dari arah Cipularang bisa akan tetap menuju ke arah barat. Di mana saja titik-titik rawan kemacetan yang menjadi fokus pengamanan, Pak? Ya, secara umum kami boleh menyampaikan tadi Mbak sudah menyebut tentang bottleneck.
Ya, musuh utama kita itu dalam pengaturan arus lalu lintas ada terjadinya bottleneck, sehingga tempat-tempat yang berpotensi terjadinya bottleneck itu menjadi atensi kita. Di depan gate tol tentunya, itu menjadi bottleneck. Perpindahan arus lajur yang dari jumlahnya banyak menjadi sedikit. Exit tol. Ya, exit tol ini kita tidak berharap mimpi buruk Brexit terjadi lagi. Ketidaksiapan jalan arteri menerima arus tol yang begitu deras, kemudian terkunci di sana. Sehingga ketika kita akan mengalirkan ibaratnya air, exit sana itu sudah harus diberitahu. Dan ini sudah menjadi tugas teman-teman di wilayah untuk berkoordinasi dengan Pemda-Pemda bahwa kegiatan masyarakat selama Ramadan ini kan banyak ya Mbak ya. Ada dari mulai buka jual takjil, pasar-pasar tumpah, kemudian kegiatan masyarakat yang lainnya kita harapkan bisa diatur sedemikian rupa sehingga arus tadi itu menjadi lancar. Kemudian sebidang dengan kereta api. Ya, ini mau tidak mau harus menjadi juga target sasaran-sasaran kita. Nah, jadi titik-titik itu tadi yang kami sampaikan menjadi kunci. Rest area jadi catatan, tapi kemarin kami mendampingi Pak Menteri PUPR di Cipali itu kemarin sudah ditambah lajurnya menjadi 3. Hanya di depan rest area tapi. Karena mungkin anggarannya juga terbatas dan waktunya tidak cukup untuk tahun 2023 ini ya, Pak. Tapi setidaknya mengantisipasi antrian yang akan masuk ke dalam rest area apabila terganggu satu lajur, lajur yang di kanan yang tadinya 1 masih bisa tetap 2.